Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya upload perhitungan manual K-min yang kemarin sudah saya sampaikan teorinya. Sekarang kita ngitung manual dan saya sertakan juga Excel-nya. Tapi untuk mulai belajar, jangan lupa kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Simak ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke perhitungannya ya. Yang pertama kita punya data awal. Data awal karena ini K-min kita belum tahu klasterisasinya. Kemudian kita akan membentuk tiga klasifikasi ya. Baik sekali, baik, kemudian cukup. Nah, untuk K-min kita butuh nilai sentroid yang pertama. Nah, nilai sentroid yang pertama itu nilai random atau acak. Oke, sekarang kita akan mulai menghitungnya. Kalau jangan lihat di situ, saya menggunakan persamaan Euklidian distance, gimana nilai yang terkecil akan menjadi kelas dari data tersebut. Kita lanjutkan perhitungannya. Jadi kalau di fungsi Excel saya menggunakan SGRT ya. Ya, kemudian data awal di min sentroid yang pertama di pangkat 2 ditambah dari data awal yaitu nilai UTS di min sentroid kedua, kemudian nilai UAS juga di min dengan sentroid yang ketiga. Hasilnya seperti itu. Begitu juga kolom yang kedua yaitu data awal di min dari sentroid yang kedua, kemudian data UTS juga di min sentroid yang kedua, baris kedua di C2, kemudian UAS juga demikian akan di min dengan C3 atau nilai ketiga. Nah, sudah seperti itu. Begitu juga untuk kolom yang ketiga. Ini masih menggunakan data awal ya, data awal sebagai data yang akan kita hitung kedekatannya dengan nilai-nilai di masing-masing nilai sentroid itu. Kemudian di pangkat 2 ditambah data awal UAS di min dari nilai sentroid yang ketiga, di pangkat 2 di enter. Udah beres, seperti itu saja. Nah, karena di Excel biar mudah, kalau rumus yang pertama sudah ketemu kan kita tinggal ngopi, entah itu ngopi ke bawah atau ngopi ke samping. Tapi kalau di copy langsung nanti nilai-nilai itu akan berubah, barisnya akan berubah, makanya harus kita kasih absolut dolar seperti tadi itu. Yang kita absolutkan barisnya biar nanti kalau di copy ke bawah tidak ikut ke bawah. Kita absolutkan, oke, kita copy ke bawah, udah selesai cara ngitungnya seperti itu. Yang baris yang kolom ketiga juga kita absolutkan, enter, kita kopikan ke bawah. Oke, bisa kalian lihat di sana ada nilai-nilai terkecil ya dari masing-masing kolom itu, ada nilai-nilai terkecil. Mau saya kasih warna yang nilai terkecil, itu berarti 1. Nilai terkecilnya di kolom ke-1. Kemudian ini tak ganti judul aja biar jelas. Kita jadi klasifikasi ya, karena tadi kita mau mencari klasifikasi. Kita kasih warna. Oke, sekarang yang nomor 2 paling kecil adalah di kolom ke-3. Berarti dia klasifikasinya 3 gitu maksudnya. Dia di kolom ke-1, maka dia jadi kelas 1 lagi. Ini kelas 1 kalau menurut jenis klasifikasinya dia baik, dan seterusnya sampai bawah. Oke. Jadi putaran pertama sudah ketemu. Putaran pertama ini baru putaran pertama sudah ketemu. Nah, saya sudah menyiapkan tabel-tabel untuk putaran selanjutnya, iterasi selanjutnya.
Nah, karena putaran pertama sudah ketemu, sekarang ini sudah tidak dipakai, akan kita hapus. Kita hidden lah, jangan kita hapus, kita hidden. Oke. Tapi untuk hasil klasifikasi jangan hidden, mau kita buktikan kesamaannya. Nah, sekarang kita akan membentuk centroid yang kedua. Nah, centroid yang kedua itu yaitu penjumlahan dari kelas yang sudah ketemu di centroid yang pertama. Tuh, ya. C1 itu kan baris 1, baris 3, nah seperti itu. Kemudian C2 itu di baris 4, itu kan kelas 2 tuh. Di baris 4 ditambah baris ke 8 dibagi jumlah rekodnya. Kemudian yang kelas 3 juga demikian, kelas 3 yaitu baris kedua, baris ke 6, 7, kemudian ke 9, kemudian dibagi ke 10 masih, kemudian dibagi 1, 2, 3, 4, 5, dibagi jumlahnya, yaitu ada 5. Udah ketemu langsung seperti itu. Nah, untuk angka atau nilai selanjutnya, nilai C1 selanjutnya kita nanti akan copy saja ke samping, tapi jangan lupa diabsolutkan. Soalnya nanti kalau tidak diabsolutkan, ketika digeser ke samping, dia ikut ke samping. Coba kita lihat, set, oke. Udah jadi centroid tuh. Centroid yang kedua itu sudah jadi, iterasi yang kedua sudah jadi. Nah, bisa dilihat kan? Centroid yang pertama, yang kedua, yang ketiga sudah terbentuk lagi. Nah, sekarang menghitung seperti awal tadi, yaitu data yang ada yang pertama sekarang di main centroid yang baru tadi, yang baru kita buat, yang baru kita temukan. Seperti tadi langkahnya, data yang pertama dikurangi dengan nilai centroid yang baru, begitu juga nilai UTS juga demikian, kemudian sama nilai UAS juga demikian, sama persis seperti langkah yang pertama tadi. Hanya bedanya sekarang kita sudah menemukan nilai centroid yang terbaru. Nilai centroid yang terbaru. Kalau kita lanjutkan sama persis seperti tadi, dengan rumus Euclidean distance, SQRT ya. Kemudian data awal dibagi nilai centroid yang kedua, yang pertama, yang kedua, kemudian nilai UTS dikurangi dengan nilai centroid yang kedua, nilai kedua dipangkat 2, ditambah data yang UAS dikurangi nilai centroid yang kedua dari nilai yang ketiga. Hasilnya seperti itu. Begitu juga kolom sebelahnya. Kita lihat data awal lagi. Sekarang data awal dikurangi nilai centroid yang ketiga sekarang. Tadi kan yang kedua, sekarang yang ketiga. Min dipangkat 2. Begitu juga sebelahnya UTS, kemudian dipangkat 2. Sekarang yang UAS juga demikian, dimin nilai centroid yang ketiga, nilai yang ketiga. Nah, untuk ngopi ke bawah seperti langkah yang tadi, jangan lupa diabsolutkan barisnya. Yang diabsolutkan itu baris centroidnya. Baris centroid dikasih dolar itu nanti absolut. Nah, ketika nanti di copy ke bawah, ya sudah tidak akan berubah lagi. Dan nilainya, nilai keseluruhan sudah ketemu. Kita tinggal geser ke bawah. Oke. Jangan lupa kasih absolut dulu ya, biar tidak berubah nilai centroidnya. Nah, sekarang kolom yang ketiga juga demikian, dikasih absolut. Jadi absolut ini berfungsi agar nanti kolom atau barisnya itu tidak berubah ketika digeser kemana-mana. Absolut. Oke, kita copy ke bawah. Siap. Sekarang kita lihat nilai masing-masing dari angka-angka tersebut. Masing-masing dari angka tersebut. Kita akan buat kolom sebelahnya lagi, yaitu kolom klasifikasi. Angka 1 berarti dia berada di kolom 1.
kita sesuaikan dulu seperti yang pertama tadi, klasifikasinya di angka 1 ya, dibuat tengah biar jelas. Sama seperti yang langkah pertama tadi, baris AD juga jadi nomor 1, kemudian nomor 2 yang terkecil, lihat ya, yang terkecil, dan juga nomor 1 lagi. Perhatikan dengan sebelahnya. Kalau kita lanjutkan, kemudian yang nomor 10 jadi kelas 3. Nih, sekarang tak hidden coba. Sekarang mau saya samakan, sama nggak sama hasil perhitungan yang pertama tadi? Apakah sama? Nah, sehingga kalau iterasi sudah sama, sentroidnya itu tidak akan berubah lagi, dia tidak akan menghitung lagi. Kalau K-min seperti itu. Kesimpulannya, artinya data tadi itu sudah membentuk, sudah jadi, sudah terklasifikasi. Tinggal kita membuat klasifikasinya aja pakai fungsi lookup nantinya ya. Jadi kayak nama-nama tadi AD dan seterusnya itu nanti akan ketemu klasifikasi, ada yang baik sekali, baik, cukup. Nah, itu akan seperti itu. Kita langsung copy ke bawah nanti setelah lookup, kita copy ke bawah. Dari data tadi saya mau mengambil, nah data di tabel klasifikasi itu, enter di kolom kedua. Nah, udah. Sekarang coba copy aja ke bawah. Nama tabelnya di absolute ya, biar tidak berubah ketika digeser ke bawah. Nama tabel lookupnya. Seret. Oke, sudah kelihatan. Itu namanya klasifikasi. Sudah terklasifikasi sesuai keterangan yang kita rencanakan. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.